atau memberikan pandangan-pandangan yang positif secara nilai-nilai ajaran agama tentang bagaimana perempuan itu harus maju, bagaimana perempuan itu harus berkiprah dengan potensi yang dimiliki, dan bagaimana nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai ajaran Islam itu adalah menjadi bagian fondasi kehidupan kemajuan perempuan. Ibu Khofifah dan Pak Sa'ab serta Ibu Ketua PPA tadi sudah menyampaikan begitu rupa mengenai milad ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain kita bersyukur dan merefleksikan, yang kedua adalah dengan milad itu kemudian kita akan berbuat apa yang lebih dari apa yang sudah kita hasilkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai organisasi perempuan yang hidup, hadirnya, berkontribusi terhadap negeri ini sebelum negeri ini merdeka. 105 tahun di saat kita bulan Agustus ini memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Yang ke-77. Betul ya Bu? Ya, 77. Maknanya apa? Bahwa dengan pandangan-pandangan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi dari gerakan persyarikatan kita, itu menempatkan, sekali lagi, menempatkan perempuan yang setara dari sisi nilai-nilai ajaran agama sebagaimana tadi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Khofifah dalam surat An-Nahl 97. Sering Ibu Aisyah bersorot kalau surat Al-Imran ayat 104 menjadi ayat persyarikatan. Kalau surat An-Nahl 97 menjadi ayatnya Aisyah. Itu ya Bu ya. Kalau sampai di tingkat bawah ternyata betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Khofifah, bahwa perempuan-perempuan yang hadir dalam menjadikan kehidupan negeri ini dan bahkan dunia ini menjadi dunia yang lebih baik dalam sebuah berbagai sistem kehidupannya. Nah, ini ahlinya Ibu Prof. Wiwi nanti, Prof. Zuhro. Maaf saya Bu Zuhro kalau manggil. Jadi saya sering lupa karena ini forum resmi, manggilnya Prof. Wiwi. Kehidupan kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kita di dunia ini yang juga dibangun oleh para perempuan. Maka ibu-ibu khususnya dari para penggerak pimpinan Asia dalam milad ini, kita perlu juga menemukan pertanyaan di sebuah ayat yang selalu juga menjadi perhatian kita di saat kita merefleksikan milad atau kegiatan yang merenungkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk hari-hari esok, dan melihat hari-hari ini berbagai persoalan dan tantangan yang tidak bisa kita biarkan, yang kita kemudian harus mengagendakan berbagai hal untuk kepentingan hari esok. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang di dalam tema pidato milad itu juga disampaikan, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dari Al-Hasr ini menjadi sebuah refleksi bagi gerakan kita. Kesyukuran dengan kehadiran Aisyah yang kalau kita bisa melihat secara nasional itu luar biasa, subhanallah, di mana Aisyah itu bisa hadir di tempat-tempat yang kita bahkan kadang tidak menyangka. Di luar negeri sudah mulai berkembang, ada Bustanul Atsal Aisyah di Kairo, Mesir.
Dan itu sejak tahun 2010. Di Malaysia demikian juga. Kemudian kalau kita di Indonesia, di tempat-tempat kepulauan yang terjauh itu, ya, itu ada di Pulau Arar. Saya sebelum ke sana tidak pernah melihat peta di Pulau Arar itu. Tapi bersyukur di sana juga ada upaya-upaya dari Aisyah termasuk Muhammadiyah untuk apa? Ya untuk itu tadi, mewujudkan peradaban utama melalui amal-amal usaha, di antaranya ada Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Siapa anak didik peserta didik kita? Mereka adalah dari keluarga-keluarga baik muslim maupun non muslim, sangat inklusif. Itu dari pendidikan anak usia dini. Kalau kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, ingin melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa mengusung, mengikhtiarkan sebuah peradaban, itu bahkan dari sejak di dalam kandungannya, dalam materi-materi kita parenting, ya, ibu-ibu sekalian, dalam keluarga sakinah, itu kan sejak dalam kandungan sudah dibelai dengan ikhtiar-ikhtiar agar supaya anak-anak kita lahir nanti generasi menjadi generasi utama, generasi yang berkeadaban, yang tantangannya tentu sangat luar biasa. Pulau Arab juga demikian, dan di pulau-pulau lain yang juga diinisiasi oleh para perempuan-perempuan Aisyah. Saya sering menasah ibu-ibu sekalian dengan pergerakan ibu-ibu Aisyah di tingkat bawah. Merasa ya, kami ini belum seberapa yang ada di, mungkin kami di pusat, begitu dengan bagaimana semangat dan ikhtiarnya dari ibu-ibu yang ada di tempat-tempat terjauh. Ternyata mereka dengan penuh kegembiraan, mereka dengan penuh semangat ingin mewujudkan kehidupan kita, kehidupan manusia-manusia Indonesia, kehidupan manusia-manusia atau umat atau masyarakat di tempat masing-masing dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian, sedikit tadi bagaimana di dalam surat Al-Hasr yang tadi saya bacakan, yakni kalau kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Aisyah telah dan akan terus, Aisyah bukan baru akan, tetapi Aisyah adalah sudah dan akan terus melanjutkan perjuangan. Yang perjuangan itu adalah sebagai sebuah jihad yang suci. Perjuangan ini adalah perjuangan kemanusiaan. Perjuangan Aisyah itu adalah perjuangan untuk mewujudkan sebuah peradaban utama yang nilai-nilainya didasarkan atas nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan. Kita sadar, kita melek, kita memahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa kehidupan kita saat ini, baik secara nasional maupun global, adalah kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan yang kompleks dan tidak sederhana. Tantangan ini yang tidak sederhana, apalagi tadi disinggung bahwa peradaban Islam yang kemudian berganti dengan peradaban yang lain yang kalau akan memunculkan dan berikhtiar tentu juga tidak sederhana. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya kalau setiap manusia berjuang, kalau setiap warga Aisyah berjuang, kalau setiap pimpinan Aisyah dari pusat sampai tingkat pengantin itu sungguh-sungguh berjuang, tidak ada kata yang tidak mungkin. Allah berfirman,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tinggal kita memilih. Apakah misalnya tantangan yang begitu kompleks dalam kehidupan nasional kita. Kita tahu Aisyah tidak pimpinan-pimpinan Aisyah, warga Muhammadiyah melek kehidupan nasional. Sehingga apa yang menjadi persoalan secara nasional, bahkan persoalan-persoalan itu juga muncul dan ada di wilayah, di daerah, bahkan di komunitas, maka itu yang harus menjadi agenda-agenda dakwah kita. Sebentar lagi kita akan pemilu. Ini kalau 2 tahun itu menurut Aisyah sebentar apa enggak ya? Iya, ini Prof nanti yang akan bicara. 2 tahun itu bisa jadi sebentar. Kita khawatir loh sebagai Aisyah, Prof, kalau kemudian tinggal 1 tahun pemerintahan ini jalan apa enggak ya kira-kira? Itu kan juga menjadi bagian dari peta-peta yang harus kita pahami bersama. Peta perpolitikan yang akan datang supaya juga berdasarkan pada keadaban politik. Berdasarkan keadaban berpolitik. Ini Aisyah ini yang harus menyuarakan. Kita mau pemilu, bagaimana pemilu itu sukses, berhasil secara substantif, ya, tidak administratif. Maka kita usung bahwa pemilu itu harus pemilu yang berkeadaban. Mendidik, menjadikan kehidupan ini berkeadaban, tidak lepas juga dari berbagai kondisi yang sedang ada di kehidupan kita secara nasional maupun juga secara global. Belum lagi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau sebagai orang yang beriman kita harus juga melihat, memperhatikan hari esok. Hari esok itu hari akhirat yang harus kita jalani dari kehidupan di dunia ini. Maka kami berharap bahwa kita semua sebagai pimpinan dan warga Aisyah senantiasa untuk menghidupkan Aisyah ini sebagai sebuah jalan jihad kita. Kalau para tokoh awal kita bagaimana menggerakkan Aisyah itu dengan seluruh pikiran, tenaga, jiwa, karena meyakini itu bagian dari jihad, maka tentu tugas kita saat ini yang sudah 105 tahun adalah merawat dan meningkatkan ikhtiar jihad dari perempuan-perempuan Aisyah. Tidak sederhana. Ya pun di dalam ayat Al-Quran juga ditegaskan, wallahi najahatu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh berjihad, akan dibukakan banyak pintu jalan untuk menuju keberhasilan dari sebuah ikhtiar dan jihad. Kita bersyukur ya bahwa tradisi ibu-ibu Aisyah tentu berkolaborasi dengan seluruh komponen gerakan perempuan di Indonesia, yang itu juga sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh awal untuk berjihad bagaimana para perempuan ini mengusung peradaban kehidupan yang lebih baik untuk Indonesia, yakni dengan cara apa? Jangan melupakan dari kita semua bahwa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun 1928, salah satu yang menjadi inisiator dan penggeraknya adalah Aisyah. Tapi kok nggak ada tepuk tangan? Tepuk tangannya masih beda. Nah,
Saya pernah dengan Mas Hadrianto, dubes kita di Libanon. Memang di Muhammadiyah, Aisyah begitu tawaduknya itu tidak mudah tepuk tangan katanya. Jadi kalau tepuk tangan itu menjadi minoritas begitu ya. Tepuk tangan itu jangan dipahami perempuan itu kan tidak boleh bersuara keras, apalagi bertepuk-tepuk. Bertepuk tangan itu kan dengan cara yang sopan ya Bu ya. Nah, itu. Kecuali kalau bertepuk tangannya sambil berkeliling begitu itu saya pikir bukan menjadi bagian dari tradisi kita. Jadi kembali lagi dihadirin ibu-ibu